pagi semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Nurfaliza, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen di YouTube ini ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Adapun sintaks-sintaks model Discovery Learning yaitu persiapan, stimulasi, identifikasi masalah, mengumpulkan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Wah, pada belum semangat nih. Nah, ibu ulangi lagi. Misalkan ibu bilang semangat pagi, kalian harus jawab pagi, pagi luar biasa. Kita coba lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Mantap. Nah, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga anak-anak ibu sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, marilah ibu tanya dulu nih, cek kehadiran. Adakah di antara anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Oh, tidak ada. Jadi semuanya hadir ya. Nah, sebelumnya kita akan belajar. Namun coba dulu perhatikan tempat duduk anak ibu. Adakah sampah? Kalau ada, mohon diambil dan dibuang ke tempat sampah. Agar pembelajaran hari ini dapat dirasakan kenyamanannya tetap terjaga. Ada baiknya sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah agar pembelajarannya dirasakan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu mau tanya nih, pada pertemuan minggu lalu, apakah anak-anak ibu ingat pembelajaran yang telah lalu? Mantap. Nah, benar sekali ya. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang berbagai makhluk hidup. Contohnya ada hewan, ada tumbuhan, ada mikroorganisme. Nah, pada kali ini, kesempatan yang hari ini, kita akan lebih jauh mengupas tentang mengapa mereka bisa berbeda. Nah, hal ini yang dibahas dalam keanekaragaman hayati. Nah, jadi keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman dari berbagai makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem yang berada pada suatu tempat. Nah, jika kita perhatikan lagi, makhluk hidup memiliki persamaan-persamaan dan juga terdapat pula perbedaan dan keberagaman sifat yang disebut juga dengan variasi. Nah, variasi atau keberagaman sifat ini dapat meliputi seperti ukuran, warna, tempat hidup, tingkah laku, dan juga bentuk. Nah, secara garis besar terdapat 3 dari keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan yang ketiga ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, untuk memahami lebih lanjutnya, coba nih anak ibu perhatikan ketiga gambar berikut ini. Nah, adakah di antara anak-anak ibu yang ingin bertanya? Ya, betul. Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi, anak-anak ibu tuh masih bingung. Mana sih ibu yang keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, ataupun ekosistem? Nah, untuk itu kita langsung saja ya. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama merupakan gambar bunga mawar. Nah, dalam bunga mawar ini terdapat berbagai warna. Ada warna merah, ada warna putih, ada warna merah jambu. Nah,
mengapa sih semuanya itu bisa begitu? Nah, ini dikendalikan oleh yang namanya gen. Nah, gen ini merupakan materi genetik di mana terdapat indukan yang mewarisi sifatnya kepada anaknya. Sehingga dalam pewarisan dari mawar terdapat perbedaan karena saat diwariskan terdapat berbagai faktor gen yang berbeda-beda sehingga menghasilkan sifat atau warna, ukuran yang berbeda pula. Nah, selanjutnya gen ini hanya terjadi pada satu individu. Contohnya ya bunga mawar tadi. Kenapa? Karena dia hanya dalam siklus satu spesies saja atau individu saja, yaitu namanya bunga mawar. Yang kedua adalah gambar pohon kelapa, pohon kurma, dan juga pohon sagu. Nah, kalau kita perhatikan, mereka termasuk ke dalam kelompok palem-paleman. Nah, namun mereka telah berbeda spesiesnya. Artinya apa? Keanekaragaman tingkat jenis ini memiliki perbedaan antar spesies. Nah, jadi pada pohon kelapa umumnya hidup pada daerah pantai. Kalau kurma umumnya hidup pada daerah yang kering. Kalau sagu dia hidup pada daerah yang pegunungan basah. Nah, itulah contoh dari beberapa tingkat jenis. Sebenarnya ada masih banyak lagi, tapi kita bahas yang lebih detailnya nanti ya, Dana. Selanjutnya adalah ekosistem, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, ini lebih luas lagi karena terdapat cakupan interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Nah, keanekaragaman hayati ini dipengaruhi oleh yang namanya faktor biotik dan juga abiotik. Nah, biotik di sini adalah makhluk hidup, sedangkan abiotik ini adalah suplai atau pemberi energi untuk makhluk hidup agar bisa bertahan hidup. Nah, contohnya abiotik itu seperti cahaya, seperti suhu, tanah, air, udara, salinitas, tingkat keasaman, dan juga beberapa energi-energi lainnya. Nah, jadi pada ekosistem ini merupakan salah satu ekosistem hutan hujan tropis di mana berciri khaskan tumbuhan-tumbuhan epifit seperti anggrek dan juga hewan-hewan seperti kera dan juga burung. Nah, selanjutnya kira-kira nih, apakah anak-anak ibu ingin bertanya lagi? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi, bagaimana sih Bu membedakan antara keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan juga keanekaragaman tingkat ekosistem? Nah, agar kalian mudah dalam membedakan ketiga jenis atau keanekaragaman ini, Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak Ibu agar mudah dalam mengidentifikasi mana keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem. Nah, mohon ya dikerjakan berdasarkan kelompok yang telah Ibu bagikan sebelumnya. Nah, ini Ibu bagikan ya. Anak-anak boleh mengumpulkan berbagai bahan agar dapat mendukung berbagai apa yang telah anak-anak Ibu identifikasi ya. Nah, setelah anak-anak Ibu mengumpulkan data, sekarang data yang telah dikumpulkan harus didiskusikan kembali sehingga menjadi kesatuan dan bisa nanti dipresentasikan ya. Coba didiskusikan lagi anak-anak, Ibu tunggu. Oke, waktu diskusinya telah selesai anak-anak. Sekarang adalah waktu untuk kalian mempresentasikan apa yang telah kalian cari. Kepada kelompok 1, mohon agar mempresentasikan di hasil diskusinya. Yap, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali ya anak-anak. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada pertanyaan ataupun pendapat lain? Mohon diberikan tanggapannya.
Oh, tidak ada. Baik, kita langsung ke kelompok 2 ya. Kepada kelompok 2, maju ya. Yap. Nah, jadi karena kelompoknya telah selesai, bagi anak ibu nih yang mau menyimpulkan materi hari ini, boleh nih ekspresikan pendapatnya. Ya, bagus sekali ya, anak ibu berani sekali. Nah, adapun kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini bahwa pada keanekaragaman hayati ini merupakan keseragaman dan juga keberagaman dari makhluk hidup dan proses-proses ekosistem pada suatu tempat. Secara garis besar juga, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3. Ada keanekaragaman hayati tingkat gen, ada keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan juga ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, semuanya ini amat penting dalam berlangsungnya suatu kehidupan karena saling berinteraksi. Nah, yang membedakannya hanya yaitu pada kalau pada tingkat gen itu hanya terjadi pada satu spesies saja. Dan umumnya perbedaannya itu tidak terlalu jauh karena dia umumnya sangat mirip. Contohnya itu pada mangga ya. Misalnya ada mangga golek, ada mangga arum manis. Nah, mereka berbeda namun masih dalam satu individu yaitu mangga, tapi secara variasi dia berbeda gitu. Ada rasa manis, ada juga buahnya berbentuk lonjong, ada yang bulat. Nah, itulah yang membedakan variasi gen karena penurunan sifat dari induk ke anaknya itu terdapat perbedaan. Nah, yang pada tingkat jenis ini lebih tinggi lagi karena dia mencakup beberapa individu atau spesies. Contohnya pada hewan nih, ada kelompok kucing-kucingan, ada singa, ada harimau, dan ada kucing rumah. Nah, umumnya mereka tuh sama gitu, tapi secara tingkah laku, habitat mereka berbeda. Harimau dan singa itu umumnya hidup di hutan. Kalau kucing rumah ya kita pelihara di rumah. Yang selanjutnya adalah ekosistem. Nah, ekosistem ini lebih luas lagi karena terjadi beberapa interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya pada ekosistem pantai, nah ada juga air, ada juga pasir, dan juga makhluk hidupnya seperti kepiting, kerang-kerangan, tumbuhannya seperti alga. Nah, itu lebih luas lagi dan ekosistem ini sangat banyak sekali kita temui misalnya pada ekosistem padang pasir, ekosistem pada padang rumput. Nah, jadi cakupannya itu semakin tinggi gitu. Nah, mungkin itu saja ya anak-anak. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, Ibu ingatkan lagi agar anak-anak dapat membaca kembali materi hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati yang ada di bumi pertiwi atau negara kita tercinta Indonesia. Jadi, anak-anak harus bersiap ya dan membaca agar minggu depan Ibu menjelaskan lebih mudah untuk dipahami. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan pada hari ini, ada baiknya kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sama-sama kita rapikan tempat duduk. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.